Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu di sini di dalam keadaan sehat walafiat, dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama dan juga beribadah untuk lebih mengenal tentang Islam dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, izinkan saya di sini hari ini akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua tentang birrul walidain atau yang biasa kita kenal dengan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti halnya yang sudah kita ketahui semua, pasti berbakti kepada orang tua ini bukan hal yang teman-teman masih tabu atau gak tahu gitu ya. Pasti sudah sering dibahas, apalagi dari semenjak teman-teman masih kecil sampai sekarang dewasa, pasti terus ada orang yang membahas tentang birrul walidain ini atau berbakti kepada orang tua ini. Nah, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain ini berasal dari kata birrul, yaitu perpaduan dari atoah, ketaatan, dan juga asid adalah kebenaran. Sedangkan walidain itu adalah kata gabungan dari ayah dan ibu, al-walid ayah dan walidah ibu. Maka dari itu birrul walidain berarti berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pasti di dalam Islam ini kalau ketika ada ajaran, larangan atau perintah, pasti ada dalilnya ya teman-teman semua. Nah, dalil dari birrul walidain ini sendiri, salah satunya di antara sekian banyaknya dalil adalah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24, di mana disebutkan di dalam Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya masih ada, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Adapun di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfiz lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuanku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya telah mendidik aku pada aku waktu kecil. Nah, itu tadi salah satu dalil dari sekian banyaknya dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa selain kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam kedua ayat ini dikhususkan bahwa pada ayat Al-Isra ayat 23, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentaknya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di sini perkataan dan yang membentak itu perkataan yang dimaksud adalah teman-teman jangan sekali-kali untuk melawan, menyela perkataan dari orang tua. Misal ketika teman-teman diperintahkan oleh ibu teman-teman atau oleh ayah untuk melakukan suatu hal, tapi teman-teman merasa lagi ada yang lebih penting nih, teman-teman malah menanggapinya dengan mama tar dulu dong, tar dulu dong. Nah, kalau kayak gitu itu tuh termasuk ke dalam menyela orang tua. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam Quran surat Al-Isra disebutkan bahwa janganlah engkau mengatakan kata dan janganlah engkau membentak. Jadi berkatalah yang baik kepada orang tua teman-teman semua. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 diucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini tuh biasanya teman-teman selalu diucapkan di setiap doa teman-teman habis sholat. Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa ini tuh sudah sepatutnya selalu teman-teman ingat gitu di dalam sholatnya teman-teman, karena untuk mengingat kalau teman-teman itu berbakti kepada kedua orang tua teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak untuk berbakti kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Nah, caranya itu ada beberapa teman-teman.
Yang pertama adalah mendoakan dan memohon ampunan. Mendoakan dan memohon ampunan di sini adalah dengan teman-teman tadi mendoakan di dalam setiap sholat teman-teman, apalagi ketika salah satu atau kedua orang tua teman-teman sudah tidak ada, doalah yang menjadi satu-satunya pintu untuk teman-teman berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi di sini, misalnya ketika teman-teman sudah berkeluarga, sudah menikah, punya istri, punya suami, punya anak, rumahnya pisah dari orang tua teman-teman. Nah, itulah kenapa menjaga silaturahmi itu penting, karena ketika sudah berpisah jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Orang tuanya sudah membesarkan kita dari kita kecil sampai menikahkan kita sampai kita punya keluarga sendiri. Yang ketiga adalah bersikap sabar dan menahan amarah. Bersikap sabar dan menahan amarah di sini adalah ketika teman-teman tadi orang tua menyuruh teman-teman atau ternyata teman-teman lagi emosi, terus emosinya disalurkan kepada orang tua. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus tetap sabar menghadapi orang tua bagaimanapun kondisinya. Yang keempat adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah di sini yang dimaksud adalah teman-teman selain materi yang diberikan bisa juga berupa prestasi secara dalam bidang pendidikan, karena teman-teman sedang berkuliah misal, berarti dengan teman-teman aktif di akademik itu merupakan salah satu prestasi yang bisa sebagai hadiah dari berbakti kepada orang tua. Ataupun ketika teman-teman menghafal Quran, menjadi anak yang soleh, itu juga sebagai bentuk memberikan hadiah kepada orang tua kita. Yang terakhir, menghormati pilihan orang tua. Menghormati pilihan orang tua di sini contohnya misal ketika orang tua mempunyai perbedaan pendapat dengan teman-teman, teman-teman jangan sampai ucapan yang teman-teman lontarkan atau perbuatan yang teman-teman lakukan itu tidak menghargai atau menghormati orang tua teman-teman, jadi menyakiti hatinya. Nah, itu salah satu dari sekian banyaknya hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada sedikit teman-teman yang mau berbagi gimana sih berbakti kepada orang tua menurut teman-teman sendiri. Adakah yang mau? Mungkin dari Fadilah mau berbagi? Selain yang di 6 ini, mungkin yang menurut Fadilah itu juga termasuk ke dalam berbakti gitu. Selalu minta izin, terus selalu ngasih kabar kemanapun kita pergi biar orang tua tuh nggak nyari-nyari kita gitu. Nah ya, dari itu salah satu berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu ada banyak banget bentuknya teman-teman. Semoga diharapkan dengan sedikit pengingat ini teman-teman jadi semakin sadar lagi kewajiban teman-teman akan menjadi seorang anak, menjadi seorang muslim, bahwa berbakti kepada orang tua itu termasuk kita taat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit pengingat ini teman-teman bisa lebih belajar lagi bahwa sesungguhnya berbakti itu merupakan hal yang utama karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi semoga dari yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.